Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik baik secara etimologi ataupun terminologi, dilanjutkan dengan data, penggolongan data, sifat data, dan sifat data dan seterusnya itulah. Baik, kita mulai dari pengertian statistik. Jadi secara etimologi, kata statistik berasal dari status, berasal dari bahasa Latin. Kemudian status ini mempunyai persamaan arti dengan kata state dari bahasa Inggris. Juga mempunyai persamaan arti dengan stad dari bahasa Belanda. Jadi status, state, dan stat ini kalau diindonesiakan bisa berarti negara ketika diindonesiakan. Kemudian statistik sendiri secara etimologi bisa diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan. Nah, kumpulan bahan keterangan disebut data. Jadi kumpulan bahan keterangan baik yang berwujud angka, jadi data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka, data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan besar bagi suatu negara. Makanya akhirnya bisa berarti negara. Karena statistik itu merupakan kumpulan bahan yang punya arti penting bagi kebutuhan suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka saja. Jadi data kuantitatif saja, kuantitatif only. Bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau data kualitatif tidak lagi disebut statistik. Nah, seperti itu. Kemudian, secara terminologi, statistik bisa diartikan data statistik, gitu, yaitu kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan. Atau dengan istilah lain, statistik adalah deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Jadi deretan atau kumpulan angka itu yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Termasuk dalam pengertian ini misalnya statistik penduduk, statistik pertanian, statistik pendidikan. Kemudian dalam istilah penduduk, statistik penduduk misalnya, terkandung pengertian kumpulan bahan keterangan angka yang berwujud angka yang berhubungan dengan bidang kependudukan. Apa bidang kependudukannya? Ada angka kelahiran, angka perkawinan, angka kematian, angka perpindahan penduduk, dan lain-lain. Dalam konteks statistik pendidikan, terkandung pengertian kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka yang berkaitan dengan kegiatan bidang pendidikan. Apa itu? Proses belajar mengajar, misalnya kumpulan bahan keterangan mengenai jumlah siswa, kumpulan keterangan mengenai hasil belajar, kumpulan keterangan mengenai nilai tes formatif, tes sumatif, tes UTS, tes UAS, itu dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian terminologi statistik juga bisa diartikan kegiatan statistik. Jadi, pengertian ini
mencakup 4 hal. Pertama, data collecting, pengumpulan data. Kemudian summarizing, penyusunan data, diatur. Setelah dikumpulkan, diatur, diolah. Kemudian tabulation and report, pengumuman dan pelaporan, display kayaknya. Kemudian ada analisa data, analyzing, data analyzing, semacam itu. Sebenarnya keempat macam kegiatan di atas dapat diringkas menjadi 3, apa itu? Pengumpulan, penyajian, dan analisa data. Kemudian selanjutnya, terminologi statistik juga bisa berarti metode statistik. Ya. Apa itu? Cara-cara tertentu yang ditempuh. Ingat, cara-cara tertentu yang ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun, atau mengatur, menyajikan, menganalisa, dan memberikan interpretasi, penafsiran terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka sehingga dapat berbicara atau memberikan pengertian dan makna tertentu. Seperti itu metode lebih fokus kepada cara-cara. Kalau ilmu statistik lebih kepada ilmu pengetahuan yang mempelajari prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang perlu ditempuh dalam mengumpulkan data, samanya menyusun, mengatur, menyajikan, atau penggambaran, analisa, penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan serta penyusunan ramalan secara ilmiah. Itulah gambaran pengertian statistik baik secara etimologi maupun secara terminologi. Kemudian saudara, ada yang membedakan antara statistik dan statistika. Jadi kalau statistik itu adalah rekapitulasi dari fakta yang berbentuk angka-angka, disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Jadi statistik adalah informasi yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Kalau ditarik ke bahasa Inggris nama statistik tanpa S. Kalau ini statistika sama dengan statistik pakai S. Jadi statistik pakai S adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, penggolongan data atau analisisnya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data. Sementara metode statistika adalah cara penggunaan statistika secara tepat untuk menghasilkan informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Ini sekedar wacana-wacana perbedaan. Jadi kalau statistik sama dengan statistik pakai C ini ya kalau bahasa Inggrisnya. Kalau statistika sama dengan statistics ditambah S, statistik ada tambahan S-nya. Saudara, ciri khas statistik ya. Pada dasarnya, statistik sebagai ilmu pengetahuan memiliki 3 ciri khas. Yang pertama, statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan. Dalam hal ini bilangan kuantitatif, data kuantitatif. Dengan kata lain, untuk dapat melaksanakan tugasnya, statistik memerlukan bahan keterangan yang sifatnya kuantitatif. Sehubungan dengan itu, jika statistik dikehendaki untuk dipergunakan sebagai alat analisa bagi data kualitatif, yaitu bahan keterangan yang tidak berwujud angka, maka terlebih dahulu data kualitatif tersebut harus diubah atau dikonversi menjadi kuantitatif. Jadi proses pengubahan data kualitatif menjadi data kuantitatif itu dikenal dengan istilah proses kuantifikasi seperti ini. Jadi kalau pandai itu kan bukan kuantitatif, cukup bukan kuantitatif, kurang bukan kuantitatif, semuanya adalah kualitatif. Untuk dikuantifikasi maka kita harus punya ini kategori-kategori. Misalkan pandai kita kategorikan pada angka 80 sampai 100. Cukup
kita kategorikan nilai 60 sampai 79. Kurang kita kategorikan di angka 30 sampai 5. Siapa yang bisa bikin ini? Kita bebas sebagai peneliti. Kita bebas mengkategorikan ini, meskipun dalam beberapa hal pengkategoriannya sudah ada yang membakukan. Kemudian saudara, ciri khas statistik yang kedua itu bersifat objektif. Ini mengandung pengertian bahwa statistik selalu bekerja menurut objeknya atau bekerja menurut apa adanya. Jadi kesimpulan yang dihasilkan dan ramalan yang dikemukakan oleh statistik sebagai ilmu pengetahuan semata-mata didasarkan atas angka yang dihadapi, angka yang diolah, dan bukan didasarkan pada subjektivitas atau pengaruh luar lainnya. Itulah sebabnya mengapa statistik sering dikatakan sebagai alat penilai kenyataan. Nah, itu. Kemudian ciri khas statistik yang ketiga, universal. Ini universal. Ini mengandung pengertian bahwa ruang lingkup atau ruang gerak dan bidang garapan statistik tidaklah sempit. Statistik dapat digunakan dalam hampir semua cabang kegiatan hidup manusia. Dapat disebutkan di sini misalnya dalam bidang perekonomian dikenal adanya statistik perdagangan, statistik pertanian, dan sebagainya. Dalam bidang kependudukan kita kenal adanya statistik kelahiran, statistik nikah, tolak, cerai, dan rujuk, statistik kematian, dan sebagainya. Demikian pula kita mengenal adanya statistik kriminalitas, statistik kecelakaan lalu lintas, statistik psikologi dan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri khas statistik. Kemudian selanjutnya dalam statistik juga kita mengenal data dan itu digolong-golongkan gitu. Jadi ada penggolongan data. Baik, kita lanjut. Dalam hal penggolongan data statistik, kita bisa membahas dari aspek sifat. Jadi, dari aspek ini, data statistik itu ada yang kontinu, ada yang diskrit. Data diskrit ini data yang diperoleh dari hasil menghitung jumlah anggota keluarga, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan nggak ada 5 separuh, 5,2 keluarga kita nggak ada. Jumlah buku misalkan 23, 145, 176 separuh, nggak ada. 23 separuh nggak ada. Itu dengan cara menghitung, hitungan. Tapi kalau kontinu, ini data yang diperoleh dari hasil mengukur. Jadi berat badan berapa? 40,5 bisa. Tinggi badan berapa? 150,1. 150,2. Itu namanya pengukuran, nggak bisa dihitung kalau tinggi badan atau berat badan, nggak bisa dihitung 1, 2, nggak bisa gitu. Memang harus diukur dulu. Kemudian data kuantitatif itu ada yang istilah diskrit dan kontinum sama kontinu tadi. Cuman ada yang mengatakan diskrit itu data nominal atau data kategorik karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawan, misalnya iya, tidak, pria, wanita, laki-laki, perempuan, atau SD, SMP, SMA itu juga kategorik gitu. Tapi angka hanya merupakan tanda atau simbol dari objek yang akan dianalisis. Angka tersebut tidak mempunyai nilai. Jadi misalkan pria kita kasih lambang 2, wanita 1. Tapi itu tidak berarti misalkan pria tambah pria sama dengan 4, 2. Tidak, wanita tambah wanita jadi 2, bukan seperti itu. Jadi angka itu hanya sebagai tanda, sebagai simbol. Jadi 2 simbolnya pria, 1 simbolnya wanita, atau dibalik enggak apa-apa. Wanita simbolnya 2, pria 1, enggak apa-apa. Boleh-boleh aja itu. Kemudian data kontinum itu ada ordinal, interval, dan rasio. Kita jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Jadi penggolongan data statistik bisa kita tinjau dari cara menyusunnya. Cara menyusunnya seperti ini. Nah, dari cara menyusun data itu ada
nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa sih yang dikatakan data nominal? Data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Ini apa golongannya? Golongan pria, golongan wanita. Prianya 100, wanitanya 20 gitu misalkan pada semester 1. Semester 3 prianya 75, wanitanya 15. Semester 5 prianya 75, wanitanya 15. Apa ini? Data jumlah mahasiswa Inzah Prodi PAI berdasarkan semester dan jenis kelaminnya tahun akademik 2020-2021. Ini contoh aja. Kemudian ini di jumlah ke samping 120. Ini jumlah ke samping, kemudian ini jumlah ke bawah. Nah, kalau ini, jadi secara keseluruhan jumlah prianya masih 170, wanitanya 130. Kalau semester 1 total ada 120 gabungan wanita dan pria pada semester 1. Ya, seperti itulah. Kemudian data ordinal adalah data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5. Nah, itu berarti ini datanya data-data ordinal kalau seperti ini. Oke, kemudian saudara, kita lanjut. Data interval adalah data selain mengandung unsur urutan juga memiliki sifat interval atau selang. Data ini memiliki ciri angka di mana angka nolnya tidak mutlak. Angka nolnya tidak mutlak. Oke, di sini mana ini? Ini yang dikatakan intervalnya 45,17, 49,06. Jadi ini mana tertingginya ini ya. 56,02. Di bawahnya 4906. Ini ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 3. Meskipun ini 1, 2, 3, tapi jarak antara ranking 1 dan 2 di interval nilainya tidak sama. Tidak sama. 56 dan 49 jaraknya berapa? 49, 48 berapa jaraknya? Itu enggak sama. Karena bukan nol absolut. Tapi beda dengan data rasio. Data rasio adalah data yang di jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut. Misalkan ini apa? Pengukuran panjang 1 meter sama dengan 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter misalkan. Maka 4 meter ini sama dengan 2 tambah 2. Itu. Atau misalkan 5 meter sama dengan 2 tambah 3. Kan itu nol absolut. Beda dengan ini. Tak bisa disamakan. Oke. Saudara, kita lanjutkan berdasarkan bentuknya. Data statistik berdasarkan bentuk itu ada data tunggal, ada data kelompokan. Data tunggal data yang masing-masing angkanya merupakan satu unit, satu kesatuan. Jadi 40, 71, 56, 80. Ini ya data ini sudah. Beda dengan ini. Ini data kelompokan data statistik yang tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Jadi 80 sampai 84 ini terdiri dari sekelompok angka apa itu? 80, 81, 82, 83, 84. Makanya dikatakan data kelompok itu. Oke. Kemudian data statistik berdasarkan sumbernya. Ada sumber primer, ada sekunder. Jadi apa yang dikatakan data primer? Data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama. First hand data. Contoh, data tentang alumni STAI Zainul Hasan yang diperoleh atau bersumber dari bagian kemahasiswaan. Itu data primer, data pertama. Kalau data sekunder, data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan kedua. Second hand data. Contoh data tentang alumni STAI Zainul Hasan yang diperoleh atau bersumber dari surat kabar atau internet. Kemudian kita dasar atas waktu pengumpulannya ya. Nah, waktu pengumpulan ada data seketika. Cross section data, data statistik yang mencerminkan keadaan pada satu waktu. Apa itu? Periode tertentu. Ini tahun akademik 2019-2020 apa? Contoh data statistik tentang jumlah tenaga dosen di Universitas Islam Zainul Hasan pada tahun akademik 2019 sampai 2020.
Kalau ini enggak, data urutan waktu, time series data, data yang mencerminkan keadaan atau perkembangan mengenai suatu hal dari satu waktu ke waktu lain secara berurutan. Jadi data ini, data mulai tahun 97, tahun akademik 97-98 sampai 2015-2016. Ini dikatakan data urutan. Baik, sekarang kita lihat tentang sifat data statistik. Sifat data statistik itu ada yang disebut dengan istilah relatif. Jadi data statistik ada data yang memiliki nilai relatif atau nilai semu. Jadi nilai relatif dari suatu angka, nilai relatif dari suatu angka atau bilangan adalah bilangan yang ditunjukkan oleh angka atau bilangan itu sendiri. Contohnya, nilai relatif dari bilangan 5 adalah bilangan 5 itu sendiri. Nilai relatif dari bilangan 75 adalah bilangan 75 itu sendiri. Itu nilai relatif. Berarti ada nilai nyata. Apa nilai nyata? Nilai nyata dari suatu angka adalah daerah tertentu. Saya ulangi, daerah tertentu dalam suatu deretan angka. Deretan angka, bukan hanya satu, yang diwakili oleh nilai relatif. Diwakili oleh nilai relatif. Maksudnya di sini. Tadi nilai nyata dari angka 5, angka 5 kan relatif ini kan. Tadi katakan 5 itu relatif. Jadi nilai nyata dari angka 5 adalah deretan angka. Jadi ini, deretan tertentu dalam suatu deretan angka. Antara, apa deretan angkanya? 5 dikurangi 0,5 sampai dengan 5 tambah 0,5. Jadi nilai nyata dari angka 5 adalah daerah antara atau deretan angka antara 45 sampai 5,5. Itu namanya nilai nyata. Jadi nilai nyata dari 5 ini adalah deretan angka antara 45 sampai 5,5. 4,5 sampai 5,5. Kalau 5 nilai relatifnya ada 5. Tapi nilai relatif atau nilai nyata 17,5 adalah daerah antara 17,5 dikurangi 0,05. Perhatikan saudara, ketika di belakang koma ada satu angka, maka di sini tambah nolnya. Kalau ini kan 0,5, karena di sini nggak ada koma dan nggak ada angka di belakang 5. Tapi kalau ada koma dan angka 1, maka tambah 01. Oke. Jadi kalau di belakang koma ada 2 angka seperti ini, maka nolnya tambah 2 juga. Ya. Jadi nilai nyata 17,5 adalah daerah antara 17,5 kurangi 0,05 sampai dengan 17,5 tambah 0,0. Jadi antara 17,45 sampai dengan 17,55. Oke. Kemudian nilai nyata dari 17,58, kalau ini satu angka, ini 2 angka di belakang adalah daerah antara 17,58 kurangi 0,005. Jadi antara 17,575 sampai 17,585. Kalau Anda kurang yakin dengan penjelasan ini, silakan Anda pegang kalkulator, kemudian Anda klik 17,58 kurangi 0,005 sama dengan ini, 17,575. Kemudian 17,58 tambah 0,005 akan sama dengan ini. Silakan Anda buktikan di kalkulator. Kemudian saudara ada batas bawah relatif, batas atas relatif, batas bawah nyata, sampai batas atas nyata. Oke. 40 sampai 44 ini kan masuk relatif. Jadi bilangan 40 kita sebut batas bawah karena ada di bawah. Bilangan 44 kita sebut batas atas relatif karena relatif semua. Tapi batas bawah nyatanya adalah 40 kurangi 0,5. Jadi 40 itu batas bawah nyatanya 39,5.
Batas atas nyatanya adalah 44 tambah 05 sama dengan 44,5. Oke ya. Alhasil bilangan 40 sampai 44 itu kita sebut nilai relatif. Sedangkan nilai 39,5 sampai 44,5 disebut nilai nyata. Nilai nyata kan ingat deretan angka. Oke, saudara. Kita memiliki bilangan 50. Bilangan 50 ini batas bawah nyatanya adalah 50 kurangi 0,5. Ketemu 49,5. Bilangan 50 ini batas atas nyatanya adalah 50 tambah 0,5 sama dengan 50,5. Jadi satu angka 50 bisa mempunyai batas bawah dan bisa juga mempunyai batas atas nyata. Alhasil nilai nyatanya, nilai nyata bukan relatif, nilai relatifnya 50, kalau nilai nyatanya 49,5 sampai 50,5. Kemudian sekarang ada midpoint atau nilai tengah, adalah bilangan yang terletak di tengah-tengah bilangan tersebut. Kalau ini contohnya deretan bilangan 5, 6, 7, 8, 9. Apa yang ada di tengah-tengah? 7 ini. Maka nilai tengahnya adalah 7. Kalau data tunggal, kalau data kelompokan, misalkan 50 sampai 54, nilai tengahnya bisa sama dengan, ini ditambahkan, 50 tambah 54 bagi 2. Berapa 50 tambah 54? Sama dengan 104 bagi 2, sama dengan 52. Sebab bilangan 52 adalah bilangan terletak di tengah-tengah deretan bilangan dengan cara seperti ini, kalau diurut. 50, 51, 52, 53, ini kalau ganjil, langsung di tengah. Tapi kalau kelompokan seperti ini, 75 sampai 80 itu kan terkandung ini, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ini kan 6 angka, jadi tengahnya kosong di sini. Maka caranya langsung 75 dan 80 ditambahkan. 75 dan 80 bagi 2. 155 bagi 2, 77,5. Ini kan yang pinggir tambah yang paling pinggir, 75 tambah 8. Atau bisa ini saudara, tengahnya diambil 2. 77 tambah 78. 77 tambah 78. Sama hasilnya. 155 bagi 2. Itu nilai tengah itu namanya. Ya. Saudara, data statistik sebagai data angka, dalam perhitungannya tidak menggunakan sistem pecahan, melainkan menggunakan sistem desimal atau sistem per sepuluhan. Jadi, kalau Anda pecahan setengah harus diubah menjadi ini desimal. Jadi Anda pegang coba sekarang kalkulator, 1 bagi 2 hasilnya ini. 3 bagi 8 ini hasilnya. 15 bagi 72 ini hasilnya. 1 bagi 6 ini hasilnya. Jadi kan setengah, ini setengah sama dengan 1 bagi 2. Kan begitu kan ya? Seperti itu. Ini model-model Progapit dulu itu kan. Ya. Model Progapit itu 1 bagi 2. Saudara, kita lanjut kepada pembulatan angka. Ya, jadi jika setelah 3 angka di belakang tanda desimal terdapat bilangan yang besarnya 50 atau kurang dari 50, maka dianggap 0. Jadi jika terdapat bilangan desimal ya, di belakang tanda desimal atau tanda koma terdapat bilangan yang besarnya 50 atau kurang dari 50 atau kurang, maka dianggap 0. Contohnya ini kan 0,11348. Dan 48 ini yang kurang dari 50. Maka dibulatkan menjadi dianggap 0, dianggap tidak ada apa-apa nanti. Maka ketika dibulatkan langsung menjadi 0113. Jadi ini sampai di sini. Karena ini dianggap 0, jadi 113. Atau seperti ini. 0,81050. Nah, 50 kan sama dengan ini. Besarnya 50. Maka ini dianggap tidak ada. Jika kalau dibulatkan menjadi 0,810 atau 081. Berbeda dengan ini. Jika setelah 3 angka di belakang tanda desimal atau tanda koma terdapat bilangan yang besarnya 51 atau lebih dari 50. Kalau ini kan kurang dari 50. Lebih dari 50 maka dianggap 1.
Tadi kan dianggap 0, kan ini dianggap 1. Maksudnya apa? 0,291, kalau ini kan 51. Maka ini dianggap 1 nanti. 51 dianggap 1, sehingga kalau dibulatkan, 1 ini menjadi 2. Dibulatkan menjadi 0292 ini. Kan 0291 mestinya. Karena 51 dianggap 1, maka ditambahkan ke yang sebelumnya menjadi 292. Kemudian 0510998. Dan 98 kan lebih dari 50. Maka ketika ini dibulatkan, ini dianggap 1, tambahkan ke depannya 511, 0,511. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai materi pengertian statistik dan macam-macamnya angka, sifatnya data, dan penggolongan data. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.